Suara 2000 orang masa kayak gitu. Haleluya. Shalom. Shalom. Gimana kabarnya? Luar biasa. Dahsyat. Yes, yes, yes. Gitu. Jangan kayak orang ketakutan gitu, saudara. Ya. Jangan kayak orang ketakutan atau orang ya kalau mungkin bahasa kasarnya itu orang stres gitu loh. Jangan, ya. Apapun yang terjadi tadi kan pujian, sejak awal tadi pujiannya memang berkati sekali. Dikatakan apa? Walau bumi bergoncang, walau gunung-gunung beranjak. Ini baru apa ya? Baru goncangan-goncangan kecil aja kita udah kayak orang udah nggak punya apa ya? Nggak punya tulang kalau orang Jawa udah nggak punya tulang jadi udah lemes saja gitu. Ya, puji Tuhan. Dan kita harus tetap semangat. Ya, apapun yang terjadi dan puji Tuhan. Kalau beberapa hari ini kita sudah bisa beribadah walaupun harus melalui protokol pemerintah ataupun WHO dan lain sebagainya, kita masih bisa beribadah kepada Tuhan ya, dan itu semua karena anugerah Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan baca sebagai pembuka kita di dalam Yosua pasal yang ke-31. Yosua 31. Sudah dapat semua? Sebelum Wahyu, saudara ya. Karena Wahyu yang berkati. Yesaya 41 maksudnya. Yosua 31 enggak ada. Enggak ada Yosua 31. Yesaya 41. Amin. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Ya. Sudah, ayo kita baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Firman Tuhan dikatakan dalam ayat ini, janganlah takut. Ya. Janganlah takut, sebab apa? Tuhan beserta kita. Ya. Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Kalau ada Tuhan yang menyertai kita, kenapa kita masih takut? Dan ayat di dalam Yosua, kalau nggak salah sebentar ya, saya carikan ayat. Saya tadi ingat Yosuanya aja. Di situ dikatakan bahwa Yosua 6 kalau nggak salah, sebentar. Saya akan berusaha carikan ayat itu, dan ayat itu sangat-sangat memberkati sekali ya, di situasi yang seperti ini. Di situ dikatakan bahwa teguhkanlah hatimu. Yosua 1 juga ada di dalam Yosua 1 ayat yang ke-9 kalau nggak salah. Ya, Yosua 1 ayat 9 dikatakan bahwa ya, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amen. Ini janji Tuhan buat kita di tengah-tengah pandemi virus corona ini. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, baru kemarin saya nggak tahu seperti diingatkan Tuhan ketika saya dalam sebuah perjalanan ya ke satu tempat. Sebenarnya sih nggak terlalu jauh dan tepat di dekat kantor desa situ. Ya. Saya lagi jalan itu, tiba-tiba masuk dalam pikiran saya dibilang ini, ngapain sih banyak orang takut sama corona? Saya bilang gitu. Bukan apa, tapi nggak tahu
sama corona. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan katakan jangan takut, itu bukan jangan takut karena konyol, saudara, bukan. Ya. Tuhan kasih sesuatu solusi. Kenapa sih? Satu pertanyaan bahwa kenapa kita nggak boleh takut gitu loh. Jadi bukan kita nggak takut karena kekonyolan kita, enggak. Dan Tuhan benar-benar jelas sekali. Dikatakan dalam ayat tadi, ya, kenapa kita nggak takut? Ya teguhkan hati kita kepada Tuhan. Iya. Ya. Kalau hati kita teguh kepada Tuhan, saya yakin ketakutan itu hilang. Amin. Tapi kalau kita takutnya takut konyol, atau nggak takut konyol, ya seperti banyak orang bilang, ya saya kan nggak takut, saya lebih takut kepada Tuhan. Takut kepada Tuhan, tapi nggak dekat sama Tuhan gitu loh. Ya itu kan konyol namanya. Tuhan berjanji, jangan takut, aku menyertai kamu. Kita tetap pada protokol yang ada, seperti anjuran pemerintah. Dan kita nggak perlu takut lagi kalau kita sudah melakukan itu. Dan ketika saya keluar tadi, dan Tuhan taruh itu, kenapa kamu takut? Kenapa banyak orang takut? Sebab apa? Kemudian taruh dalam pikiran saya begini, virus corona ini kan bukan seperti preman yang sedang mencari mangsa, saudara. Iya enggak? Sebenarnya virus ini bukan preman yang sedang mencari mangsa. Contohnya begini, ketika ada orang dari sini, ini virusnya di sini banyak orang deh, ya. Lalu dia mulai nyari, siapa yang mau saya serang ya? Enggak begitu. Selama kita masih kita tetap pada prosedur yang ada, ya, saya yakin seperti firman Tuhan katakan, Tuhan menyertai kita. Ya. Tanpa seizin Tuhan, ya, tanpa seizin Tuhan, gak akan terjadi sesuatu yang buruk, sesuatu yang seolah-olah buruk. Karena yang diizinkan Tuhan itu memang seolah-olah buruk buat kita, ya. Tapi sebenarnya nggak buruk, itu baik buat kita. Sebab firman Tuhan katakan juga, tertindas itu ternyata baik buat kita. Karena apa? Karena ketertindasan kita karena diizinkan oleh Tuhan. Makanya itu baik buat kita. Kalau ketertindasan kita bukan karena seizin Tuhan, ya itu nggak baik buat kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh karena jangan pernah takut. Karena firman Tuhan katakan, aku menyertai engkau. Ya, jangan pernah konyol. Ya, seperti orang sana katakan, ya, saya lebih takut sama Tuhan. Lalu mulai mengadakan ibadah dengan berdempet-dempetan, dengan segala macam tanpa prosedur dan lain sebagainya. Ya konyol itu. Itu bukan takut karena hikmat, bukan takut dengan hikmat, tapi takut karena apa? Konyol. Nggak takut karena konyol. Saudara yang dikasih Tuhan, kenapa kita nggak boleh takut? Karena ada Tuhan yang beserta dengan kita. Amin. Dan ayat selanjutnya dikatakan, janganlah apa? Janganlah kawat, janganlah bimbang. Karena aku adalah Allahmu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan menyatakan, jangan bimbang, jangan ragu, jangan takut karena aku menyertai kamu. Lalu dijelaskan lagi, kenapa kita nggak boleh takut. Bahkan jangan ragu, jangan bimbang. Kenapa? Aku ini anakmu. Amin. Kita seringkali bilang, Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah luar biasa gitu. Saudara yang dikasih Tuhan, tapi ketika kita menghadapi sesuatu, kita mulai ragu, kita mulai bimbang. Kita nggak percaya kepada Allah yang maha besar tadi. Kita nggak percaya lagi kepada Allah yang dahsyat. Makanya Tuhan nyatakan jangan bimbang, karena aku ini loh pakarnya gitu loh istilahnya. Kalau umpamanya dalam dunia sekuler, aku ini loh pakarnya, udah nggak usah bimbang, nggak usah ragu. Kalau yang pertama dikatakan jangan takut, aku menyertai kamu. Tapi yang kedua jangan bimbang, karena aku adalah Allah. Yesus Allah menyatakan dirinya adalah Allah yang maha kuasa. Allah sang pemberi hidup, kata Pak Frans.
Ya. Hidup mati kita ada di tangan Tuhan, saudara. Ya. Jadi jangan pernah takut, jangan bimbang. Allah itu adalah Allah yang dahsyat dan luar biasa. Dia pasti pelihara kita. Dia pasti, ya, segala sesuatu Tuhan yang akan atur dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat ini jelas sekali dikatakan bahwa kita nggak boleh takut. Kenapa? Ya. Kemudian bagaimana jalan keluarnya supaya kita nggak takut? Ya. Bagaimana? Yang pertama yaitu kita mencari Tuhan di tengah-tengah ketakutan kita. Kita mencari Tuhan di tengah-tengah kesesakan kita. Kita mencari Tuhan di tengah-tengah pergumulan hidup kita. Jangan malah menjauh dari Tuhan. Sebab ayat tadi katakan, ya, di dalam Yosua tadi, ya seperti yang Ibu sampai Nova tadi bilang, ya, teguhkan dan kuatkan hatimu. Jangan takut. Saudara yang dikasih Tuhan, gimana sih teguhkan hati itu? Kalau kita nggak dekat sama Tuhan dulu, bisa teguh nggak hatinya? Bisa kuat nggak imannya? Nggak bisa, saudara. Jadi yang pertama, ayo kita cari Tuhan. Semakin kita mengalami kesesakan, semakin tantangan itu datang menyerang kita, kita semakin dekat dengan Tuhan. Mencari Tuhan di tengah-tengah kesesakan kita. Jangan mencari yang lain. Mazmur 62 berkata apa? Hanya dekat Allah saja, kiranya aku tenang. Amin. Mewajari Tuhan. Ya. Sepanjang pandemi ini, saudara, ya, saya memang sengaja untuk mengurangi tidur. Ya. Saya sengaja mengurangi tidur. Saya tidur biasanya sekitar jam 12, jam 1 atau setengah 1 lah. Jam 12, setengah 1 sebagai jam 1. Kalau udah lewat jam 1, saya udah nggak tidur sampai pagi. Saya udah nggak tidur sampai pagi. Paling nanti jam 5 baru jam